Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hati-hatilah dengan Al-Quran. Demi zat yang nyawaku berada di tangannya, Al-Quran itu lebih cepat keluar dari hati daripada unta yang terlepas dari ikatannya." Bukhari, Muslim, At-Targhib. Jika manusia lalai dalam menjaga hewannya dan hewan itu terlepas dari ikatannya, maka hewan itu akan cepat menghilang. Demikian pula Al-Quran, ia akan cepat terlupakan jika tidak dipelihara. Pada dasarnya, menghafal Al-Quran adalah suatu mukjizat yang nyata. Padahal untuk menghafal kitab lain yang setebal itu, walaupun hanya setengahnya atau sepertiganya sangatlah sulit. Bahkan mendekatinya pun mustahil. Oleh sebab itulah Allah berkali-kali menegaskan dan mengingatkan di dalam surat Al-Qamar bahwa menghafal Al-Quran adalah suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyusun Al-Jalalain menulis bahwa pertanyaan yang Allah tekankan berkali-kali ini mengandung perintah untuk dilaksanakan. Tetapi kadangkala kita menganggap bahwa menghafal Al-Quran adalah suatu kebodohan dan perbuatan sia-sia. Padahal dengan kebodohan ini kita tidak perlu menunggu kehancuran kita. Betapa anehnya jika Uzair alaihissalam disebut dengan anak Tuhan karena dapat menghafal Taurat. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemurahannya menjadikan hafalan Al-Quran ini bersifat umum kepada kaum muslimin, tidak khusus kepada seseorang saja seperti Taurat. Lalu seperti itukah penghargaan kita? Ringkasnya, kemampuan menghafal Al-Quran adalah rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika setelah itu diabaikan, maka Al-Quran akan terlupakan. Banyak ancaman bagi orang yang telah menghafal Al-Quran lalu melupakannya. Rasulullah SAW bersabda, "Telah diperlihatkan kepadaku dosa-dosa umatku. Aku tidak melihat dosa yang lebih besar daripada dosa melupakan Al-Quran setelah mempelajarinya." Sabda beliau lainnya, orang yang telah belajar Al-Quran lalu lupa, ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan berpenyakit kusta. Dalam Jam'ul Fawaid, Imam Razi rahmatullahi alaihi meriwayatkan bahwa dalilnya adalah Quran surat Toha 124 sampai 126. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasul, amalan apakah yang paling utama?" Jawab beliau, "Al-halul murtahil." Ia bertanya lagi, "Ya Rasul, apa itu al-halul murtahil?" Jawab beliau, "Pembaca Al-Quran yang membaca dari awal hingga akhir dan dari akhir ke awal lagi, dan setiap selesai ia memulainya lagi." Tirmizi. Hal artinya adalah orang yang sampai pada suatu tempat, sedangkan murtahil yaitu orang yang melanjutkan perjalanan. Al-hal al-murtahilu adalah seseorang yang membaca Al-Quran dari permulaan dan ketika selesai langsung mengulanginya lagi dari permulaan hingga akhir dan seterusnya. Bukannya setelah khatam ia berhenti dan bacaan selanjutnya dipikirkan nanti. Di dalam Kanzul Ummal diriwayatkan tentang keterangan lafaz tersebut yang artinya al-khatimul mufatti, orang yang menutup dan membuka. Maksudnya setelah selesai dilanjutkan dengan memulai lagi. Setelah khatam Al-Quran ia memulai lagi sampai khatam lagi. Mungkin dari sinilah diantara kebiasaan kita, yakni setelah khatam kita akan membacanya dari awal hingga sampai ke ayat muflihun. Namun sekarang orang-orang menganggap hal itu sekedar adat tanpa berpikir untuk menghatamkannya lagi. Padahal bukan itu maksud yang sebenarnya. Jika kita menghatamkan Al-Quran, hendaknya kita kembali menghatamkannya lagi untuk yang kedua kalinya. Dijelaskan di dalam Saro'iyah dan Al-Itqan, Imam Suyuti rahmatullahi alaihim dengan riwayat Darami bahwa ketika Nabi SAW membaca Qul a'udzu birabbin nas surat An-Nas, beliau akan terus membacanya dari surah Al-Baqarah sampai ayat Muflihun. Lalu beliau akan berdoa khatmil Quran.